Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala al-umuri dunya waddin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin khatan nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa senantiasa merasakan nikmat dunia ini. Tak lupa pula salawat serta salam marilah kita sampaikan kepada baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, saya berdiri di sini untuk membahas tentang dakwah Nabi Nuh alaihissalam, dan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah sejarah dakwah di bawah dosen pengampu Bapak Romi Akmal MSI. Nabi Nuh alaihissalam kurang lebih berdakwah selama 950 tahun. Disebutkan dalam surah Al-Ankabut ayat 14. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ فَهُمْ ظَالِمُونَ. Yang artinya, dan sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, maka ia tinggal di antara mereka 1000 tahun, kurang 50 tahun, maka mereka ditimpa banjir besar, dan mereka adalah orang-orang zalim. Quran surah Al-Ankabut ayat 14. Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Nuh alaihissalam untuk menyampaikan tauhid kepada Bani Rasib yang saat itu tersesat menjadi penyembah berhala. Mereka terjerumus kemaksiatan dan kemungkaran. Pada awalnya, Bani Rasib adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun saat ketika lelaki soleh-soleh pembimbing Bani Rasib meninggal dunia, Nabi Nuh alaihissalam diutus untuk mengembalikan umat Bani Rasib agar kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kesabaran. Nabi Nuh alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala menyerukan agar melakukan amal kebaikan dan meninggalkan kemaksiatan serta kemungkaran. Nabi Nuh alaihissalam menerima wahyu kenabian dari Allah dalam masa fatrah, masa kekosongan di antara dua rasul, di mana biasanya manusia secara berangsur-angsur melupakan ajaran agama, kembali bersirik, meninggalkan amal kebajikan, serta melakukan kemungkaran dan kemaksiatan. Ketika Nabi Nuh datang, di tengah-tengah mereka sedang menyembah berhala yang dibuat oleh tangan-tangan mereka sendiri. Mereka menganggap itu sebagai Tuhan. Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk menyampaikan kepada mereka yakni ajaran tauhid, salat, puasa, amar ma'ruf dan nahi mungkar. Namun dakwah Nabi Nuh alaihissalam dianggap murka oleh masyarakat Bani Rasib. Hanya sedikit yang menerima dakwah Nabi Nuh alaihissalam, itu pun hanya dari golongan-golongan lemah. Sedangkan orang-orang yang terpandang di masyarakat membangkang terhadap ajaran Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh berputus asa dari kaumnya. Harapan Nabi Nuh akan kesedaraan kaumnya
ternyata makin hari makin berkurang, dan bahwa sinar iman dan takwa tidak akan menembus ke dalam hati mereka yang telah tertutup rapat oleh ajaran dan bisikan iblis. Kemudian ia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar menurunkan azabnya di atas kaum yang berkepala batu seraya berseru, "Ya Allah, janganlah Engkau biarkan seorang pun daripada orang-orang kafir itu hidup dan tinggal di atas bumi ini. Mereka akan berusaha menyesatkan hamba-hambamu jika Engkau biarkan mereka tinggal, dan mereka tidak akan melahirkan dan menurunkan selain anak-anak yang berbuat maksiat dan anak-anak yang lahir kafir seperti mereka." Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa Nabi Nuh dan permohonannya diluluskan, dan tidak perlu lagi menghiraukan dan mempersoalkan kaumnya, karena mereka itu akan menerima hukuman Allah dengan mati tenggelam. Lalu Allah memutus Jibril untuk memberikan wahyu kepada Nabi Nuh alaihissalam untuk membuat perahu. Setelah mengetahui bahwa tidak akan ada satupun dari umatnya yang beriman, Nabi Nuh alaihissalam berdoa memohon kepada Allah agar membinasakan orang-orang kafir dari kaumnya dan mengampuni kesalahannya, kedua orang tuanya dan orang-orang yang bersamanya. Quran Surah Nuh ayat 26 sampai 28. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa Nabi Nuh dan mewahyukan kepadanya, "Buatlah bahtera itu dengan pengawasan dan petunjuk wahyu kami, dan janganlah kamu bicarakan dengan aku tentang orang-orang yang zalim itu. Sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan." Quran Surah Hud ayat 37. Maka Nabi Nuh alaihissalam mengambil tempat yang jauh dari kota dan mulai membuat perahu di atas bukit. Akan tetapi dia tidak luput dari olakan dan ejekan kaumnya, termasuk anaknya sendiri, yakni Kan'an. Akan tetapi Nabi Nuh alaihissalam berpaling dari ejekan mereka dan berkata, "Jika kamu mengejek kami, maka sesungguhnya kami pun akan mengejekmu sebagaimana kalian telah mengejek kami. Kelak kamu akan mengetahui siapa yang akan ditimpa azab yang menghinakan dan yang akan ditimpa azab yang kekal." Quran Surah Hud ayat 38 sampai 39. Allah mengazab kaum Bani Yatsrib, termasuk anaknya Nabi Nuh alaihissalam, yaitu Kan'an. Benarlah apa yang diancamkan oleh Allah. Seketika saja angkasa dipenuhi awan tebal, lalu langit menurunkan hujan dan bumi mengeluarkan air yang banyak. Maka terjadilah banjir besar yang tidak pernah dikira. Dan Nabi Nuh alaihissalam telah berada bersama mereka yang telah beriman, serta sepasang dari setiap binatang, serta mengucapkan Bismillahi majreha wa mursaha. Terkadang bahteranya dibawa oleh angin yang lembut, terkadang dengan angin yang kencang. Sementara itu, orang-orang kafir terus bergelut dengan air bah. Mereka berusaha mengalahkan kematian, namun kematian mengalahkan mereka. Mereka berusaha membanting ombak, namun ombaklah yang membanting mereka. Hingga akhirnya mereka hilang ditelan air dan lenyap dari pandangan. Menghilang sebagaimana rahasia yang selalu tersimpan dalam hati. Ombak telah menjadi kuburan bagi mereka, sedangkan buih menjadi kain kafannya. Dari kisah dakwah Nabi Nuh ini kita mendapat pelajaran bahwa bersungguh-sungguhlah dalam menyampaikan materi dakwah Islamiyah di waktu. Kedua, mengutamakan yang lebih penting. Ketiga, mempunyai pandangan yang luas, serta mempunyai sakofah Islamiyah yang tinggi, dan melindungi umat sepanjang masa. Serta yang tidak beriman kepada Nabi Nuh sama halnya tidak beriman kepada semua nabi alaihissalam, semua nabi utusan Allah dan Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya dari video ini adalah Nabi Nuh alaihissalam berdakwah dengan bersungguh-sungguh. Dia meskipun mendapat kecaman dari Bani Yatsrib, beliau tetap berdakwah dengan bersungguh-sungguh untuk menyampaikan tauhidnya hanya untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi marilah kita mencontoh akhlak baik dari Nabi Nuh untuk kita pelajari dalam dakwah ini. Mudah-mudahan kita semua mendapat ilmu yang bermanfaat. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semua mendapat ilmu yang bermanfaat. Apabila selama saya mempresentasikan ini ada kata-kata kurang sopan, mohon dimaafkan.
Saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.